Vano mengangguk sedikit karena dia mengerti apa yang dia maksud. Aku juga telah menjalani hidup saya tanpa penyesalan. Tetapi sekarang, aku menyadari bahwa aku menyesali sesuatu. Menyesal karena tidak mengetahui dirinya yang sebenarnya lebih awal. Menyesal karena bertemu di waktu yang salah. Itu adalah kasus tempat yang tepat, orang yang tepat, tetapi waktu yang salah. Jika Vano telah melihat dirinya yang sebenarnya sejak awal, dia bertanya-tanya bagaimana hal-hal yang berbeda akan terjadi. Sayangnya, tidak ada pengulangan dalam hidup. Pikiran ini menggelapkan pandangan Vano. Mau tak mau dia bertanya, jika kita diizinkan melakukan do-over dan ini adalah pertemuan pertama kita, apakah kesanmu tentangku akan berbeda dari yang kamu miliki sekarang? Dia memutuskan untuk memanjakannya dalam permainan dugaan. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin akan mengagumi pria yang mengesankan seperti dia. Namun, tidak mungkin di antara kita. Kesedihan memasuki mata Vano tetapi nada Kinan menjadi lebih dingin saat dia menambahkan, tidak mungkin selamanya. Kinan berdiri dan berkata, aku pikir aku harus pergi. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Kinan berbalik untuk pergi. Ada tekad dan keteguhan dalam setiap langkahnya. Vano menatap tajam ke punggungnya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia melompat dari tempat duduknya untuk mengejarnya. Kinan mendengar pintu di belakangnya terbuka dan merasakan AC dari dalam membelai kulitnya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia ditarik ke pelukan beruang dari belakang. Kontak fisik yang tiba-tiba itu membuatnya gelisah. Vano memeluknya erat-erat, tidak memberinya ruang gerak untuk melepaskan pelukannya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar dari belakang, untuk kali ini, tolong toleransi keegoisanku, aku hanya ingin memelukmu. Kinan mengalah. Dia berdiri dalam pelukannya tanpa kata dan tanpa bergerak. Rasa sakit dan ketidakberdayaan berputar di hatinya. Dia lebih suka dia berjuang atau marah padanya, apapun kecuali kekosongan emosi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vano memahami perasaan sakit hati. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melonggarkan cengkeramannya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dia tidak berdaya di hadapannya. Pergi ke lab besok, aku yakinkan kamu, tidak ada yang akan membuat kamu kesulitan. Vano melepaskannya dan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh, aku akan mencoba menjaga jarak untuk periode ini agar tidak mengganggumu, tetapi aku sangat berharap kamu akan mempertimbangkan kembali hal itu di antara kita. Bagaimanapun, aku akan memperingatkanmu bahwa aku tidak akan menyerah dengan mudah. Kinan berbalik untuk menatapnya. Dia melihat sumur emosi di matanya. Dia benci melihat mereka di sana karena dia sangat buruk dalam menangani emosi yang rumit. Itu adalah tumit Akilisnya. Kinan memilih untuk menghindar. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum dia bisa mengambil langkah lain, dia merasakan seseorang menarik pergelangan tangannya. Dia berbalik untuk menatap Vano dengan bingung. Ada apa lagi? Tatapan Vano menjadi normal. Seolah-olah pengakuan itu bahkan tidak terjadi. Dia memerintahkan, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang. Itu tidak perlu. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menolaknya saat dia mengantarnya ke mobilnya. Kinan lelah menolak. Dia mengizinkannya untuk membawanya ke dalam mobil. Dia tidak ingin membuang energi untuk menantangnya dengan hal-hal sepele seperti ini. Vano berjalan ke dalam mobil mengejarnya dan mobil mewah itu segera meninggalkan restoran. Tak satu pun dari mereka menyadari Elena sedang menatap mereka tersembunyi di sudut gedung restoran. Elena menatap tercengang pada mobil yang melaju kencang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan teror. Elena telah membuntuti Vano, berharap bahwa dia akan tersentuh oleh ketekunannya dan membawanya kembali. Sebaliknya, apa yang dilihatnya membuat sesuatu di benaknya tersentak. Dia berada di luar jendela melihat ke dalam ketika Vano dan Kinan sedang makan malam.
Dan dia ada di sana lagi ketika keduanya sedang menarik-narik pintu masuk. Setiap kontak fisik mereka merupakan pukulan bagi hatinya, tetapi pukulan terburuk dari semuanya adalah sorot mata Vano. Dia melihat perhatian, cinta, keinginan, dan perhatiannya untuk Kinan di dalamnya. Semua hal yang Elena dambakan siang dan malam tapi tidak pernah dia dapatkan. Sekarang, Vano dengan egois memberikan semuanya kepada Kinan. Bertahun-tahun kerja keras dan Elena bahkan tidak mendapatkan pandangan dari Vano. Kinan bahkan tampaknya tidak mencoba, namun dia membuat Vano jatuh cinta padanya. Tapi Tuhan, bukankah kamu mengatakan dia milikku? Tunggu, ini cobaan, kan? Aku tahu hadiah sebaik Vano tidak mudah jadi harus ada cobaan. Iya, itu pasti untuk memukul wanita murahan itu, Kinan. Iya, karena semuanya hancur oleh kemunculannya kembali. Dia adalah orang berdosa karena melanggar aturanmu dan orang berdosa harus dikejar oleh anjing neraka. Dia telah mengambil semua milikku, jadi aku harus menyingkirkannya sehingga semua yang menjadi hakku akan kembali padaku. Iri mengiringi semangat gila yang membara di mata Elena. Perjalanan kembali ke Purple Jade Villas dihabiskan dalam keheningan. Setelah meninggalkan mobilnya, Kinan kembali ke rumahnya dengan cepat. Vano menunggu sampai dia menghilang ke rumahnya lalu dia memerintahkan sopirnya untuk pergi. Tujuannya bukanlah rumahnya tetapi rumah kakek Wira. Vano pergi ke sana untuk memberitahu neneknya bahwa dia memberi Kinan 50% saham lab. Dapat dimengerti bahwa nenek Susan sangat marah. Sejak kapan kamu begitu peduli dengan Kinan itu? Diandra telah menyelesaikan desainnya, jadi layanan mantan istrimu tidak lagi diperlukan. Mengapa kamu membuat marah nenekmu karena hal yang tidak berguna seperti itu? Diandra yang duduk di sampingnya juga sama terkejutnya. Dia tidak berharap Vano memberi Kinan 50% saham lab. Dia memberinya semua saham yang dimilikinya. Tidak ada yang bisa mengejar Kinan jika dia memiliki 50% saham lab, karena dia akan memiliki setengah dari tempat itu. Vano, kenapa kamu melakukan ini padahal aku sudah menyelesaikan desainnya? Apa gunanya? Dengan desainku yang sudah selesai, dia bahkan tidak diperlukan di lab lagi. Diandra mengerutkan kening dan berkata. Vano melontarkan tatapan peringatan padanya sebelum berkata, menyelesaikan desain dan membangun produk dengan sukses adalah dua hal yang berbeda. Karena dia belum kalah, aku tidak akan menarik dukunganku untuk Kinan. Tapi kenyataannya dia kalah. Nenek Susan membuka mulutnya untuk berkata, desain Diandra sempurna. Nenek sangat puas dengannya. Hanya masalah waktu baginya untuk membuatnya. Tidak ada desain atau produk lain yang lebih baik dari miliknya. Tapi nenek bahkan belum melihat desain Kinan. Nenek Susan menyatakan dengan percaya diri, tidak perlu. Seperti yang telah nenek katakan, desain Diandra sangat sempurna. Tidak mungkin Kinan dapat membuat sesuatu yang lebih baik dari miliknya. Bibir Vano melengkung menjadi senyum misterius. Nenek, bagaimana kamu bisa begitu yakin ketika kamu bahkan belum melihat desain Kinan? Karena kecerdikan dalam desain Diandra tidak dapat disangkal, Nenek Susan menekankan, satu-satunya cara agar rancangan Kinan bisa lebih baik dari miliknya adalah jika matahari terbit dari barat. Bagaimana jika desainnya lebih baik daripada desain Diandra? Pertanyaan Vano terpotong dengan keras dan jelas. Kelopak mata Diandra berkedut tanpa sadar. Jantungnya mulai berdebar karena panik. Mungkinkah desain Kinan lebih baik dari miliknya? Tidak mungkin karena yang ada di tangannya dirancang oleh Kinan juga. Diandra benci mengakuinya tetapi desainnya sempurna. Oleh karena itu, Kinan hanya bisa menghasilkan sesuatu yang sama bagusnya dengan yang ini dan jelas bukan sesuatu yang lebih baik.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.